Oke, mmm, hai guys, sebelumnya mungkin, sebelum kita mulai spamin AKL malam hari ini, kenalin dulu gue Vian, gue sebagai pengajar dari spamin AKL ini, dan nanti selama ngajar kalau memang sinyal gue ada yang putus-putus atau apa mungkin bisa dipotong aja ya, atau di-remind aja ke gue. Terus nanti kalau ada yang mau nanya juga bisa dipotong aja langsung, jangan nunggu gue buka sesi tanya dulu ya, langsung potong aja nggak apa-apa. Terus nanti hari ini kita bakal bahas soal apa, rencananya sih hari ini bakal bahas soal kuis par kalian kemarin dan untuk materi-materi bab terakhir ini gue ambil dari UTS angkatan gue dan itu angkatan 2020 dan udah agak lama sih tapi secara materi masih relevan untuk dengan silabus kalian kayak gitu. Nah, mungkin karena nanti juga hari ini akan ada kuis AKL, kuis mingguan, jadi nanti gue coba cepat aja untuk ngejelasinnya. Ini memang kalau memang ada pertanyaan yang mungkin kalian nggak enak untuk disampaikan lewat Meet ini, bisa langsung lewat PC aja ke gue ya. Oke, mungkin gue mulai aja. Jadi intinya, di AKL, itu kita belajar mengenai business combination dari week ke 1 sampai week ke seterusnya. Bahkan week after UTS itu masih belajar mengenai business combination. Nah, business combinationnya itu ada dua, merger dan juga acquisition. Tapi untuk merger, itu biasanya keluarnya di week 1 doang. Nah, dan seterusnya, week kedua dan seterusnya, itu udah fokus ke acquisition. Kenapa dia fokus ke acquisition? Karena kita fokus ingin membahas mengenai consolidated financial statement. Jadi gimana cara buatnya, apa yang harus di-adjust ketika kita buat consolidated financial statement. Nah, itu yang ingin dipelajari di AKL ini, kayak gitu. Nah, jadi kita masuk ke soalnya aja. Nah, di problem 1 ini, kalau kurang jelas soalnya nanti ngelihat materi yang udah di-share ya. Nah, di sini ada dibilang PT Kemuning itu dia ngebeli aset dan juga liabilitiesnya PT Puspita dengan merger dan dengan menerbitkan 10.000 shares dan 10 yang memiliki par value itu 10 di tanggal 1 Januari 2024. Nah, shares-nya itu secara market value dia dijual di 25 per shares. Book value and fair value of PT Puspita itu adalah sebagai berikut. Ini book value-nya, ini fair value-nya. Dan ini ada list aset, liabilities, serta equity-nya, kayak gitu. Nah, di sini juga disampaikan bahwa PT Kemuning itu menunjukkan membayar legal fee sejumlah 20.000, appraisal fee sejumlah 10.000 untuk melakukan business combination itu. Terus selain itu dari penerbitan saham, karena kan dia bayar merger ini dengan penerbitan saham, dia membayar biaya untuk audit fee-nya 15.000 serta listing application fee-nya 5.000 kayak gitu. Nah, kita diminta untuk mencatat journal entry yang dibuat dari aktivitas merger ini kayak gitu. Nah, pertama kita catat dulu kalau ngerjain soal biasanya kita catat dulu informasinya, pastiin nggak ada informasi yang ke-skip kayak gitu. Karena biasanya di setiap kalimat tuh ada informasi-informasi tersembunyi yang mungkin nanti kalau kalian ke-skip jadi kalian di tengah-tengah tuh bingung dapat ini dari mana, kayak gitu. Jadi pastiin baca soalnya dengan baik dan benar dulu, terus dicoba di sum up aja kayak gitu. Jadi kan tadi type of business combination-nya adalah merger ya, kayak gitu. Terus number untuk jumlah shares yang dibayarkan untuk aktivitas merger ini udah 10.000, par value-nya 10, terus market value-nya 25 kayak gitu. Terus terus dari aktivitas merger ini ada dua expense yang keluar, dua jenis expense. Yang pertama yang berkaitan dengan business combination-nya, yang kedua yang berkaitan dengan penerbitan sahamnya kayak gitu. Nah, jadi karena ada dua jenis expense ini, mereka berdua tuh nggak bisa digabung sebagai satu expense yang sama. Jadi harus dipisah. Makanya di sini gue nge-sum up-nya, nge-summary-nya dengan dipisah kayak gitu. Ada yang expense untuk merger dan acquisition, ada yang untuk share issuance cost-nya kayak gitu. Nah, jadi masuk ke merger dan acquisition expense itu apa aja? Kalau dari soal yang di sana udah dijelasin dengan jelas bahwa legal fee sama appraisal fee itu adalah expense yang timbul dari aktivitas business combination-nya. Sementara audit fee sama listing fee itu berkaitan sama penerbitan saham untuk membayar business combination-nya, kayak gitu. Nah, catat sesuai biayanya mereka. Nah, baru kita kalau di dalam KL kita baru coba ngitung yang namanya differential dan juga goodwill atau bargain purchase kayak gitu. Nah, biasanya kita ngitung ini tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa nentuin dan kegambar gitu loh ketika kita mau buat jurnal, apakah ada bargain purchase atau goodwill di dalam transaksi ini kayak gitu. Nah, itu sih yang paling penting karena
Karena ini akan mempengaruhi jurnalnya si parent juga kayak gitu. Karena kan soalnya minta kita mencatat dari sisi parent kan, kayak gitu. Nah, ketika ada bear gain, itu biasanya emang dicatat oleh parent. Tapi kalau ada goodwill, kalau dia emang transaksinya acquisition, itu nggak dicatat sama parent. Nanti mungkin di bawah lebih kelihatan. Nah, di sini kita sangat dulu. Ada beberapa informasi yang bisa kita dapat dari soal. Pertama, fair value consideration. Fair value consideration itu adalah purchasing price on business combination. Jadi itu adalah biaya yang dikeluarkan parent ketika melakukan business combination. Nah, biayanya kita dapat dari mana? Dari soal yang dia bilang tadi, nerbitin saham. Nah, ini adalah biaya untuk business combination ya, dan ini kita bisa sebut sebagai fair value consideration. Fair value consideration di sini dihitung dari mana? Dari jumlah sahamnya dengan market value-nya. Karena ada kata fair value di sana. Jangan pakai nilai parnya. Kalau pakai nilai parnya salah, kecuali parnya sama dengan market value kayak gitu. Nah, jadi ketemu nilainya adalah 10.000 kali 25, 250.000. Oke, mungkin kita agak ke gue agak putus ya. Ntar coba gue perbaiki sinyalnya. Oke, gue balik lagi. Bentar, sorry tadi agak sinyalnya lagi rada kacau. Nah balik. Nah, jadi kita dapat informasi udah fair value consideration. Nah, yang kedua adalah net identifiable asset. Nah, net identifiable asset itu apa? Itu adalah value anaknya yang akan diakuisisi, value si subsnya. Nah, net identifiable asset itu nama lainnya adalah net asset atau equity. Dan itu adalah punyanya subs gitu. Jadi kalau kita mau mencari nilai net identifiable asset, kita cari dari kolom subs atau punya subs. Nah, di sini ada dua, book value sama fair value kayak gitu. Nah, untuk mendapatkannya kita tinggal pakai aja di sini. Nah, karena net identifiable asset adalah equity anak, maka yang diambil adalah kolom equity dari common stock sampai RE. Book value angkanya udah ada, sementara fair value angkanya kosong nih, kayak gitu. Nah, untuk mencari angka fair value, kita pakai rumus persamaan dasar akuntansi. Itu aset sama dengan liabilities ditambah equity. Kayak gitu. Nah, jadi kalau equity, ya udah tinggal aset kurang liabilities, kayak gitu. Nah, makanya kenapa di sini nilainya tinggal ditambahin aja nih. Kalau untuk book value, tambahin common stock, APIK sama RE-nya. Sementara untuk ini, fair value-nya dari aset dikurang liabilities sama liabilities. Jadi ketemu dua nilainya. Baru kalau kita pengen menghitung diferensial, kita pakai rumus yang ini. Ini dihafal aja nggak apa-apa. Jadi rumus diferensial adalah fair value consideration dikurang dengan equity, book value equity anaknya. Atau book value of net identifiable asset. Jumlahnya adalah 46.000. Tinggal dikurangin aja. Dan ini minus ya, kayak gitu. Jadi diferensial itu nggak apa-apa minus. Minus 46.000. Terus goodwill. Nah, di sini goodwill rumusnya adalah dia pakainya fair value NIA kayak gitu. Dan tetap pakai fair value consideration. Rumusnya tinggal dikurang aja. Ini dikurang sama ini. Ketemu minus 113 kayak gitu. Nah, goodwill sama bargain purchase ini akan muncul salah satunya kayak gitu. Nggak bisa mereka muncul berbarengan. Jadi, kalau dia hasilnya positif, hasil pengurangan yang dari rumus ini, itu akan jadi goodwill. Sementara kalau dia negatif, akan jadi bargain purchase. Nah, di sini kan negatif nih. Makanya kenapa dia akan jadi bargain purchase. Kayak gitu. Nah, baru kita masuk ke jurnalnya yang diminta sama si soal. Nah, di tanggal Januari 1, tadi kan gue sempat singgung ya terkait dengan expense ini. Nah, ini harus di jurnal kayak gitu. Kalau ini jurnalnya adalah merger cost pada cash. Tergantung bayarnya pakai apa ya, nggak selalu pakai cash. Tapi umumnya pakai cash. Nah, jumlahnya ditotalin aja, walaupun dia ada dua beban, digabungin aja. Karena mereka satu jenis expense. Tapi jangan gabungin sama expense yang ini. Karena mereka beda jenis kayak gitu. Nah, yang kedua, itu jurnal ada reverse stock issue cost pada cash. Jumlahnya 20.000 kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah yang perlu kita catat adalah selain beban tadi, jadi beban ini memang selalu dicatat paling pertama jika dia ada. Kalau nggak ada ya udah di skip aja. Dan yang ketiga adalah jurnal merger nih. Jadi kan jurnal ketika transaksi merger, bedanya sama acquisition, merger kan ada satu perusahaan yang dileburkan. Kalau acquisition mereka tetap berdiri tapi terikat dalam consolidation. Nah,
Jadi kalau di sini karena ini aktivitas merger, otomatis si PT Puspita akan dileburkan dan masuk ke Kemuning. Sehingga nanti aset liability serta equity Puspita akan dipindahkan ke Kemuning. Jadi Kemuning ketika mau buat jurnal ini, as parent-nya si Puspita, dia akan mencatat penerimaan aset, penerimaan liabilities kayak gitu. Nah, makanya kenapa di sini ada list asetnya si subs, ini ada list liabilitiesnya si subs juga kayak gitu. Nilainya diambil dari mana? Dari yang fair value ya. Jadi kalau ada transfer merger, kita selalu pakai nilai fair value-nya kayak gitu. Nah, di sini kan aset subsnya ada cash, inventory, land, buildings. Nah, CCDP-nya fair value-nya 0 kan, karena dia udah dinetin ke sini kayak gitu. Terus accounts payable di sini ada fair value-nya, notes payable juga kayak gitu. Jadi tinggal di list aja dan dimasukin ke jurnalnya. Karena parent terima aset sama liabilities-nya anaknya. Nah, kenapa equity nggak ditransfer? Karena equity itu adalah nilai value yang didapat sama subs, didapat sama parent ketika dia melakukan business combination, kayak gitu. Dan karena udah kita transfer aset, dikurang sama, dan juga liabilities, di mana aset dikurang liabilities itu equity, sebenarnya equity itu udah ke-reflect dari nilai yang kalian catat di sini, kayak gitu. Jadi udah masuk di sini. Dan nilai equity itu akan diterima sama si parent-nya. Makanya equity-nya nggak perlu ditransfer, kayak gitu. Nah, yang ketiga, dari sisi yang biru, ini adalah jurnal untuk mencatat pembayarannya si parent. Jadi ini bukan jurnal equity anaknya ya, hati-hati kayak gitu. Karena kan tadi parentnya untuk melakukan business combination ini, dia itu bayar pakai shares kan. Otomatis ketika dia nerbitin shares, dia harus catat dong penerbitannya. Nah, yang biru ini jurnalnya. Jadi dari 1000 shares yang diserbitin, pertama dari par value-nya itu masuk ke common stock, jadi tinggal dikali aja. Yang kedua ada epic-nya. Epic-nya karena ada selisih dari market value dan juga par value-nya. Jadi tinggal dikali aja 10.000 dikali 25 kurang 10 kayak gitu. Nah, cuma yang perlu di note di sini, nilai epic itu harus dikurangi dengan deferred stock issue cost yang di sini. Kenapa? Karena deferred stock issue cost ini, sifat akunnya itu harus ditutup ketika dia buat jurnal merger atau akuisisi. Jadi segera ditutup. Nah, makanya kenapa di sini debit, terus di sini di kredit. Jadi kan saling offset tuh, jadi nol kayak gitu. Makanya kenapa nilai epic ini akan mengurangi nilai deferred stock issue set ini, issue cost ini akan mengurangi nilai epic-nya kayak gitu. Nah, terakhir karena kita hitung bargain purchase tadi, karena bargain purchase yang keluar maka dia di kredit. Kalau goodwill yang keluar maka dia di debit. Karena goodwill sifatnya aset, bargain purchase sifatnya gain, masuk ke income statement. Kalau goodwill masuknya ke aset dan intangible aset, terutama di FS bagian statement of financial position. Nah, itu bedanya. Jadi selalu catat ya. Jadi kalau di jurnal merger, bargain purchase atau goodwill, dia selalu dicatat kayak gitu. Nah, tadi kan soalnya merger doang kan. Nah, ini gue coba kembangin soalnya gimana kalau seandainya dia acquisition kayak gitu. Nah, kalau acquisition ada bedanya di sini. Nih, intinya kalau dari sisi biaya tadi, yang merger and acquisition expense dan juga stock issuance cost, itu akan selalu dicatat dengan cara yang sama. Terus di acquisition nggak ada transfer aset sama liabilities. Karena anaknya itu masih berdiri. Anaknya masih beroperasi. Jadi kan nggak dileburin ke parent kan. Terus transfer aset sama liabilities-nya itu diganti jadi akun yang bernama investment in subs atau menggunakan equity method yang udah dipelajari di AK2. Terus ketika ada bargain purchase, investment in subs itu nilainya dihitung dari fair value consideration ditambah bargain purchase. Tapi kalau ada goodwill, kalau goodwill yang muncul, nilai investment in subs itu hanya dihitung dari fair value consideration-nya. Kayak gitu. Nah, itu bedanya. Jadi nanti kalau ada jurnal ditanya jurnal acquisition-nya, tapi ada bargain purchase. Jadi nilainya adalah nilai investment in subs-nya adalah fair value consideration ditambah bargain purchase. Sementara kalau goodwill yang muncul baru cuma fair value consideration-nya aja. Terus di sini yang nomor 6, bargain purchase dan goodwill itu akan direcord oleh parent ketika itu adalah merger. Jadi kalau dia merger, keduanya akan direcord. Jadi salah satu yang muncul. Jadi langsung direcord aja. Misal kayak bargain purchase muncul ya udah record. Kalau goodwill yang muncul langsung direcord. Itu kalau di merger. Tapi kalau di acquisition, bargain purchase itu akan direcord sama parent, sementara goodwill itu hanya akan direcord di consolidated financial statement. Kayak gitu. Nah, itu bedanya. Nah, itu poin-poinnya. Jurnalnya kayak gimana? Jurnalnya kayak gini. Jadi yang hijau tadi adalah list transfer aset dan liabilities, sekarang udah jadi ganti menjadi investment in subs. Dan nilainya didapat dari mana? Dari total fair value consideration, fair value consideration ditambah dengan bargain purchase-nya yang 113 kayak gitu. Jadi besar investment in subs-nya adalah 3/3. Terus ini masih sama kayak jurnal sebelumnya. Ini transfer biaya
yang dibayarkan parent ketika melakukan akuisisi. Sifat deferred stock issue cost-nya juga sama, ditutup. Bargain purchase juga penempatannya masih sama, kayak gitu. Nah, kalau seandainya ada goodwill, maka ini nggak ada nih, nilai ini nggak ada, terus goodwill nggak perlu dicatat, kayak gitu. Nah, sesuai informasi yang di sini, yang nomor 7. Goodwill itu nggak akan dicatat sama parent kalau dia ini acquisition, tapi dicatatnya di consolidation entry atau di consolidated FS, kayak gitu. Oke, itu untuk 1A. Kita move ke 1B. Kalau ada pertanyaan boleh. Oke. Terus untuk 1B di sini dia bilang Pedro Company itu purchase 30% outstanding shares-nya Cala. Nah, Cala ini adalah yang tempat dia investasinya, kayak gitu. Dia bayar dengan harga 400.000 di Januari 1, 2024. Nah, ini adalah informasi yang related ke anaknya, si Cala ini. Di 1 Januari, dia punya equity total 5 juta, which is terdiri dari ordinary shares, yang parnya 250, dan outstanding-nya itu adalah 10.000. Sementara return earnings-nya adalah 2.500.000. Terus ini adalah informasi dividennya, ada 2 kali, ini net income-nya, serta ini perubahan fair value dari ordinary shares-nya, kayak gitu. Terus kita diminta untuk mencatat jurnal yang di ini bukan Pedro ketika terjadi transaksi ini, kayak gitu. Yang berkaitan sama transaksi investasi dia, kayak gitu. Nah, yang pertama, gimana kalau seandainya investasinya itu ada punya significant influence, dan yang kedua, gimana kalau seandainya dia nggak punya significant influence. Nah, ini kan sebenarnya kita udah pelajari di AK2 ya, jadi kita review aja. Kalau significant influence, umumnya itu dia bisa milih mau pakai metode apa, tapi umumnya langsung pakai equity method. Dan ini yang bakal sering dipakai juga di AKL. Terus kalau untuk insignificant influence itu biasa pakai fair value method atau cost method, tapi biasanya lebih ke fair value. Dan di sini juga udah dijelasin bahwa dia pakai fair value yang OCI, kayak gitu. Nah, kita sum up aja informasinya. Di sini ada ownership-nya si parent itu 30%. Ini fair value consideration-nya itu 400.000. Didapat dari mana? Dapat dari sini ya. Dia bayar 400.000. Terus number shares anaknya itu ada 10.000. Par value sama market value-nya sama 250. Sesuai informasi yang ini. Terus return earnings-nya ada 2.500.000. Nah, berarti kita bisa dapat equity anaknya atau NIA anaknya adalah 5 juta. Dan kebetulan karena di sini ini adalah nilai tercatatnya dia, maka ini book value-nya, dan nggak ada informasi mengenai perbedaan antara book value dan fair value, maka kita bisa assume bahwa book value sama fair value-nya sama. Terus ini besaran dividen pertamanya, dividen kedua anaknya, net income anaknya, serta perubahan nilai saham anaknya, kayak gitu. Nah, biasanya lagi menghitung namanya goodwill dan juga bargain purchase. Terutama bagian goodwill sama bargain purchase yang harus dihitung. Nah, rumusnya masih sama, fair value consideration dikurang fair value NIA, kayak gitu. Nah, di sini kan fair value consideration by Pedro-nya, by parent-nya itu cuma 30% kan. Nah, kita harus buat dia dulu jadi 100% kayak gitu. Makanya kenapa gue bilang kayak gini. Ini 100% of fair value consideration to calculate perhitungannya, kayak gitu. Nah, caranya ya udah berapa 100% fair value consideration-nya tinggal diproporsionalin aja. 400.000 untuk 30%, jadi 400.000 dibagi 30% akan jadi satu, untuk jadi satu, atau nilai fair value consideration-nya untuk 100%. Ketemu nilainya 1.333.000, kayak gitu. Nah, sehingga dengan rumus yang di atas ini, kita tinggal kurangin aja fair value consideration 100% dikurangi sama book value, fair value NIA yang 100%, which is yang 5 juta ini, kayak gitu. Makanya kenapa tadi perlu dicari yang 100%, 100% fair value consideration-nya, karena book value NIA sama fair value NIA-nya juga sifatnya 100%. Jadi supaya apple to apple, jadi harus sama-sama 100%. Nah, ketemu nilainya minus. Karena minus berarti bargain purchase ya. Nah, ketemu jadi 3.667 kayak gitu. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke jurnalnya. Kalau significant influence, berarti ini adalah equity method. Jurnalnya kayak yang tadi gue bilang, kalau ini kan dia acquisition ya. 30% kan acquisition-nya. Terus, nah kalau dia ternyata acquisition, kalau bargain langsung dicatat kan. Sementara kalau dia goodwill dia nggak langsung dicatat. Nah, kebetulan di sini bargain kayak gitu. Nih, bargain kan, karena minus. Ya udah dicatat. Jurnalnya pada investment insaf, pada cash, terus munculin bargain purchase-nya. Cash yang dibayarkan sama parent kan senilai fair value consideration-nya, 400.000. Bargain purchase-nya dari nilai ini dikali ownership-nya si parent-nya, 30%. Kali ke sini.
ketemu 1.100.000. Nah, nilai investment in subs-nya adalah penjumlahan dari fair value consideration ditambah bargain purchase. Nah, ini jurnalnya. Yang pertama, untuk 1 Januari ketika dia melakukan akuisisi. Terus, yang kedua adalah jurnal untuk mencatat yang di 30 Juli, yaitu dividen pertama anaknya. Nah, ini tinggal dibagi aja. Jurnal udah cash pada investment in subs ketika dia equity method. Dan ini tinggal dikalikan dengan 30% aja. Yang ini juga sama, yang di dividen kedua anaknya. Terus yang ketiga, yang terakhir yang di 31 Desember, di soalnya informasinya ada dua ya. Yang 31 Desember, ada yang net income anak, ada yang fair value, perubahan fair value. Nah, kalau di equity method yang dicatat itu cuma net income anaknya. Sementara perubahan fair value itu diabaikan. Tapi kalau dia menggunakan fair value method, yang net income anaknya diabaikan. Tapi dia gunakan yang fair value kayak gitu. Nah, makanya kenapa yang di sini dicatat adalah net income anaknya. Nah, jurnalnya adalah investment in subs, karena nilai investasi bertambah, ada income from subs. Nilainya jangan lupa dikali dengan 30%. Dari 700.000 net income anaknya. Terus yang B, yang insignificant influence, jurnalnya kurang lebih sama, cuma ketika bedanya itu yang gue highlight adalah, oh ini, sorry, ada berarti yang di materi belum diganti ya. Ini harusnya dividen income. Nanti diupdate materinya. Ini dividen income. Nah, ini letak bedanya tuh di sini. Income. Terus yang di sini juga sama dividen income. Jadi itu bedanya. Kalau di equity method dia mempengaruhi investment in subs-nya dan itu berkurang ketika anaknya bagi dividen. Tapi kalau di fair value method ini hanya akan menjadi dividen income dan nggak berpengaruh ke investment in subs-nya kayak gitu. Itu bedanya. Kalau nilainya sama cara nyari. Nah, yang ke terakhir 31 Desember yang tadi gue bilang, kalau di fair value method dia akan mencatat yang fair value-nya doang, tapi net income-nya enggak kayak gitu. Ya udah, cara catat fair value yang berubah adalah kita tinggal lihat aja perubahannya. Kan jumlah saham anaknya itu 10.000, awalnya nilainya 250, berubah jadi 350. Berarti kalau kita mencari besar perubahannya, tinggal nilai yang baru dikurang nilai yang lama. Dikali dengan jumlah sahamnya, terus jangan lupa dikali dengan proporsinya si parent. Ketemu nilainya 300.000. Dan itu akan menjadi unrealized gain on OCI sejumlah 300.000. Nah, itu jurnalnya. Jadi itu ya, kelihatan bedanya. Kalau ini masih sama, ini kurang lebih cuma beda di kreditnya. Kalau yang ini karena dia mencatat yang bagian fair value, sementara ini mencatat bagian net income. Gitu. Itu bedanya signifikan sama insignifikan. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini soalnya udah masuk ke bagian consolidation entry-nya. Ya, nanti udah dibahas mengenai consolidation entry, karena ini udah masuk ke materi week kedua dan seterusnya. Kayak gitu. Ini fokusnya masih week ketiga sih harusnya. Ya, karena dia punya NCI. Nah, di sini dia bilang peer company itu mengakuisisi 85% saham Strawberry Corporation yang common stock-nya itu dia akuisisi dengan harga 552.500 di Desember 31 2023. Book value net asset dari anaknya itu 650.000 kayak gitu. Dan itu equal to fair value-nya. Jadi book value NIA anaknya sama dengan fair value NIA anaknya. Peer itu perannya use equity method ketika melakukan investasi ini, mencatat investasi ini. Ini adalah trial balance untuk si parent sama Strawberry, si anaknya, di tanggal 31 Desember 2024. Terus soal minta kita prepare any equity method. Nah, kalau equity method berarti dicatat sama parent ya. Di tahun 2023 sampai 2024 serta consolidation entry kayak gitu. Nah, kalau consolidation entry berarti bukan dicatat sama parent, tapi itu dicatat sama consolidated financial statement ya, kayak gitu. Jadi ada bedanya. Equity method dicatat sama parent, consolidated entry atau consolidation entry itu dicatat sama consolidated FS. Nah, consolidation entry ini nama lainnya juga bisa eliminating entry ya, sama aja kayak gitu. Nah, kita catat informasinya. Pertama, persentasenya itu 85% yang dibeli sama parent, terus fair value consideration-nya 552.500, yang book value NIA sama fair value NIA-nya 650.000 kayak gitu. Terus terus kita lanjut kayak biasa, kita hitung dulu calculate differential dulu. Kita untuk ngecek ada goodwill atau enggak kayak gitu. Nah,
Pertama, fair value consideration by parent ya. Itu kan 552 500 dan ini untuk mendapatkan 85% kan. Nah, selalu buat nilai fair value consideration itu 100% kayak gitu. Kalau emang nggak dikasih tahu nilai NCI-nya. Caranya sama kayak tadi, tinggal ini punyanya parent, fair value consideration parent, dibagi 85% dikali nilai 15%-nya. Nah, itu akan jadi punyanya si NCI atau 15 atau non-controlling interest atau 15% pemilik saham subs yang nggak punya kontrol apa-apa kayak gitu. Makanya disebutnya non-controlling interest. Nah, total fair value consideration-nya adalah untuk nilai 100%-nya 650.000 dan book value of NA-nya adalah 650.000. Maka diferensialnya sama dengan 0 kayak gitu. Nah, karena tadi di informasi di soal juga book value sama fair value-nya sama, maka nggak ada goodwill dan juga bargain purchase. Kayak gitu. Oke, sebelum masuk ke sini mungkin lanjut dulu. Nah, equity method yang kita pelajari di DAK2 ada 3 intinya. Sama satu nanti ada ketika udah masuk ke week 4, 5, dan seterusnya. Itu udah ada jurnal tambahan equity method untuk melakukan adjustment terhadap net income. Nah, tapi yang intinya itu masih ada 3. Pertama, acquisition journal. Acquisition journal kurang lebih sama investment in sub pada cash, kalau emang dia bayar pakai cash. Tapi kalau dia bayar pakai saham kayak tadi, ya udah tinggal ganti aja kreditnya. Karena di sini bargain purchase nggak ada, goodwill nggak ada, maka nilai investment in subs-nya setara dengan fair value consideration yang dikasih sama parent. Karena ini kan jurnal parent-nya. Besarnya 552.500. Terus yang kedua adalah net income dari anaknya. Nah, di soal itu kan nggak dikasih ya mengenai net income-nya. Nih, dikasih kayak gini kan. Ada sales, ada seterusnya lah, ada depreciation, ada COGS dan seterusnya. Jadi kita hitung sendiri. Nah, nanti meskipun di sini kan kebetulan income from subsidy strawberry itu ditanda tangain ya. Nah, kalau seandainya nggak ditanda tangain dan dikasih angka, hati-hati jangan selalu jangan, lebih baik kalian hitung sendiri net income-nya. Karena nggak bisa selalu pakai nilai income from subs yang di sini. Karena kenapa? Karena perhatiin lagi persentasenya. Karena dia cuma punya 85% kayak gitu. Nilai itu bisa dipakai kalau seandainya parent itu punya 100% kepemilikan dan no differential. No differential, no goodwill juga. Ya, no goodwill kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu baru bisa dipakai nilai income from subs-nya. Tapi kalau dia ternyata persentasenya di bawah 100%, terus ternyata ada differential juga, nilai ini nggak bisa dipakai. Yang dipakai adalah kita hitung sendiri net income-nya. Nah, kalau mau amannya, kalau bingung ya udah hitung sendiri aja net income-nya. Kayak gitu. Tinggal dihitung aja cari net income biasa, ketemu 60.000. Nah, dari 60.000, parent cuma bisa mendapat 85%. Jadi jangan lupa dikali persentasenya si parent, 85%. Jurnalnya investment in subs pada income from subs. Terus jurnal equity method terakhir, intinya adalah mencatat dividen ya tuh. Kalau mencatat dividen sama yang kayak tadi, itu tinggal jumlah dividennya dikali persentase parent. Atau 30.000 dapat dari mana? Dari informasi di sini. Nih, dividen declare by subs-nya 30.000. Kayak gitu. Oke. Terus yang terakhir, elimination atau consolidation entry kayak gitu. Nah, dalam membuat ini, elimination sama consolidation entry tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita ketika mengerjakan worksheet dari consolidationan atau mau buat consolidated FS, itu ada beberapa hal yang harus dieliminasi kayak gitu. Nah, tujuan eliminasinya supaya menjadikan nilai fair value, nilai consolidated financial statement-nya itu sesuai standar akuntansi dan juga real-nya kayak gitu. Nah, tujuannya elimination sama consolidation entry itu untuk nge-adjust ketika ngebuat consolidated financial statement kayak gitu. Nah, yang pertama, consolidation entry yang pertama yang paling umum dipelajari adalah basic elimination entry ini kayak gitu. Nah, ini ada worksheet-nya. Worksheet ini sifatnya nggak wajib kalian buat, tapi ini akan membantu ketika kalian membuat jurnal kayak gitu. Jadi dibiasain aja untuk ngehafal bentukan worksheet-nya. Sebenarnya nggak terlalu sulit, tinggal ini yang dihafalin. Terus ingat ada pembatasnya sama dengan, ini sisi kiri sama dengan, tinggal parent sama NCI dibagi persentasenya. Terus sisi kanan sama dengan, itu adalah equity subs-nya. Jadi ini equity subs ya. Maka nilai yang dimasukin ke sini adalah nilai subs-nya. Kayak gitu. Sementara di sini adalah investment in subs-nya. Kayak gitu. Nah, cara pengerjaannya dari kanan ke kiri. Jadi kita masukin dulu nilai misalnya. Jadi masukin dulu nilai kanannya. Kayak gitu. Misalnya di sini, common stock-nya kan tadi 350.000. Jadi kerjaan dari kanan ke kiri. Masukin dulu nilai kanannya atau equity subs-nya. Baru masukin nilai ke kirinya. Masukin nilai kiri dengan cara apa?
tinggal kali persentase dikali total yang jumlah kanan. Kanan sama dengan ya maksudnya. Dan kiri tadi kiri sama dengan. Kayak gitu. Ini juga sama, persentase NCI dikali total kanan sama dengan. Terus pastiin dicek kiri sama dengan, nilainya sama dengan kanan sama dengan. Ini 650, ini 650 juga kayak gitu. Nah, kalau yang ini net income berarti masukin net income anaknya, ini dividen masukin dividen anaknya, dan sifatnya minus kayak gitu. Dan endingnya tinggal ditotalin aja. Totalin, terus ditotalin semua kayak gitu. Nah, jurnalnya datang dari mana? Nah, yang akan dieliminasi di dalam basic elimination entry yang harus dieliminasi. Nah, yang pertama itu ada equity subs-nya. Yang kedua ada income from subs-nya. Yang ketiga ada dividend by subs-nya. Yang keempat ada investment in subs. Nah, kalau kalian lupa jurnal kayak gimana, ingat aja 4 poin ini yang akan dieliminasi. Yang pertama kan equity subs. Nah, equity subs ada apa? Ada 2 kan. Nah, nilainya makanya kita eliminasi dan cara kita debitin. Equity kan selalu normalnya di kredit. Nah, cara pengambilan nilainya, common stock pakai nilai ending, return earning selalu pakai nilai beginning, yang gue warnain hijau. Yang kedua, income from subs. Income from subs kan berarti yang ini sebenarnya, dari income anaknya. Cuma kan dia dibagi ke parent sama NCI. Dan ini menimbulkan akun-akunnya sendiri kan. Makanya kenapa ketika dieliminasi, perlu dicatat keduanya. Income from subs pada NCI net income. Jumlahnya, kalau untuk yang punya parent, income from subs-nya 51.000, untuk punya NCI 9.000. NCI net income kayak gitu. Terus yang ketiga, poinnya dividend declare, dividend by subs, itu dikredit ya, karena dividen saldo normalnya di debit. Dan nilai yang dieliminasi adalah yang sisi kanan ini. Kayak gitu. Jadi nilainya selalu ngambil yang kanan kalau dividen, kalau income kiri, kayak gitu. Yang terakhir adalah investment in subs. Kalau investment in subs, ngambil yang kolom ending, bagian kiri, kayak gitu. Nah, itu yang akan dieliminasi. Nah, investment in subs sesuai punya parent, NCI net asset sesuai punyanya NCI. Kayak gitu. Jurnalnya NCI net asset ya. Karena ini di dalam equity anaknya. Makanya nih, NCI in net asset. Sementara ini income from subs kan, ini adalah nilai NCI dari net income anaknya. Makanya kenapa NCI in net income. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 kemarin quiz part. Dan ini yang paling panjang sih kemarin. Karena akan ngebuat consolidation worksheet. Consolidation worksheet itu nggak rumit, cuma panjang aja dan takes time. Oke, gue lanjut untuk soalnya. Nah, di sini dia bilang nih, Paxton itu acquisition 75% dari Saputra Company di tanggal 1 Januari 20x3. Terus dia tuh menerbitkan 300.000 saham dengan par value 1 dan harga market value-nya itu 2. Dan di sini dibilang fair value non-controlling interest-nya itu 200.000. Terus di sini dia bilang the book value and fair value of Saputra asset and liabilities were equal. Jadi book value sama fair value-nya sama, kecuali untuk akun-akun berikut, inventory dan juga equipment. Yang dimana dia nih less than book value senilai 2.000 dan juga 3.000 untuk masing-masing akun tadi. Jadi karena less than book value berarti fair value-nya di bawah book value-nya kan untuk inventory sama equipment di sini. Nah, terus dia bilang Saputra itu subsnya sold all inventory di beginning 2003 itu pokoknya dijual di tahun 2020 X3 lah. Terus equipment-nya held by Saputra at the date of acquisition, dia tuh punya remaining economic life 3 years. Jadi punya yang di sini, equipment di sini punya economic life itu 3 tahun. Dan dia menggunakan straight line method untuk depreciation-nya, dan ini adalah balance sheet for the year ended 20x3. Jadi ini punya parent, dia punya Saputra. Oke. Terus the management of Paxton conclude on December 31 2023 that the goodwill from its purchase of Saputra shares had been impaired. Jadi dia bilang goodwill-nya jika ada itu akan di-impairment sejumlah 50.000. Paxton itu menggunakan equity method untuk mencatat investment di Saputra. Kita diminta untuk calculate dulu differential sama goodwill-nya. Terus kita diminta untuk buat consolidation entry. Nah, berarti consolidation entry berarti yang dicatat di consolidated financial statement ya, bukan yang dicatat parent.
Kalau dicatat parent itu equity method. Yang terakhir kita diminta untuk membuat consolidation worksheet-nya. Gitu. Nah, kita catat, kita sum up untuk parent itu ownership-nya itu 75%. Terus number issuance-nya yang dia bayarkan itu adalah 300.000 shares, di mana par value-nya 1, market value-nya 2. Nah, kita bisa cari fair value consideration by parent-nya, itu adalah 600.000. Tinggal dikali aja. Jumlah sahamnya dikali dengan market value-nya, untuk menemukan fair value consideration yang dibayarkan parent. Yang ketiga adalah fair value by NCI-nya. Nah, ini udah dikasih tahu nih kebetulan, adalah 200.000. Jadi kalau udah dikasih tahu, kita nggak perlu cari berapa nilai fair value consideration 25% sisanya. Karena udah digambarkan di sini. Gitu. Nah, tadi kan dia bilang ada adjustment book value to fair value, di mana inventory, ya, inventory dan juga equipment. Di mana inventory itu turun 2.000, equipment turun 3.000. Jadi fair value-nya less than book value. Nah, equipment dia itu punya 3 tahun remaining economic life. Nah, soalnya minta kita hitung dulu differential sama goodwill. Ingat, rumus diferensial adalah total fair value consideration dikurang book value NA-nya, atau net identifiable asset-nya. Total fair value consideration-nya tinggal jumlahnya yang dibayarkan parent sama NCI ya, atau nilainya NCI sama yang dibayarkan parent. Total 800.000, book value of NIA-nya kita dapat dari mana? Dapat dari sini berarti. Nih, dari sini. Karena kan book value adalah nilai yang tercatat kan. Nah, berarti yang dicatat sama subs itu book value adalah 300.000 common stock, 100.000 APIC, dan juga 200.000 return earnings. Jadi tinggal ditambahkan aja. Ketemu book value of NIA-nya 600.000, dan hasil pengurangannya akan jadi diferensial. Maka diferensialnya 200.000. Nah, goodwill, tadi kan gue jelasin goodwill itu rumusnya, goodwill itu kan sama dengan fair value consideration dikurang fair value NIA kan. Nah, goodwill itu juga bisa pakai nilai diferensial untuk nyarinya. Di mana dia hitungnya dari diferensial dikurang allocated diferensial. Nah, jadi makanya kita pakai nih, karena di soal kan kita nggak dikasih tahu nih fair value-nya berapa, fair value net identifiable asset anaknya berapa. Makanya kita pakai rumus yang kedua, yaitu diferensial dikurang dengan allocated-nya. Nilai diferensial kita 200.000, allocated-nya yang mana? Yang ini. Jadi nilai diferensial itu akan digunakan untuk mengalokasikan perubahan book value ke fair value kayak gitu. Nah, kalau seandainya dia aset dan itu book value-nya lebih besar dibandingkan dengan fair value-nya, maka perubahannya menambah nilai diferensial. Sementara kalau dia aset dan kebalikannya, book value-nya itu lebih kecil dari fair value-nya, maka perubahannya mengurangi nilai diferensial. Nah, ini juga kalau ada liabilities ya, ini juga berlaku. Liabilities juga bisa berubah book value ke fair value-nya. Kalau dia kebalikannya, ini misalnya liabilities, book value-nya lebih besar dari fair value-nya, maka perubahannya mengurangi nilai diferensial. Kebalikan dari aset ya. Karena kan secara saldo normal juga keduanya berbeda kayak gitu. Jika book value lebih kecil dari fair value, maka perubahannya menambah nilai diferensial ya, kayak gitu. Nanti jadi bedanya. Nah, di sini kan dia tuh fair value-nya turun kan. Sorry, book value-nya. Ini segala tanda sorry. Ini book value-nya harus kayak gitu. Oke, ini salah tanda, ini juga sama. Nah, di sini kan nilainya itu adalah book value-nya lebih besar dibandingkan fair value-nya. Berarti kan kita pakai yang ini kan. Nah, kalau dia nilai kayak gitu, berarti dia akan bentar, mengurangi nilai diferensial, namanya diferensial. Oh iya benar nih. Sorry, gue yang salah. Udah benar. Oke. Nah, jadi kan di sini dia book value-nya lebih besar dibanding fair value kayak gitu. Nah, kalau dia book value-nya lebih besar dibanding fair value, berarti kita pakai yang ini kan. Yang ini, kolom kuning. Nah, besarnya adalah
sifatnya adalah dia akan menambah nilai diferensialnya. Dari nilai diferensial 200.000, di sini ada turun 2.000, di sini turun 3.000. Karena turun dari book value ke fair value, maka dia akan menambah. Makanya kenapa nilai cara ngitungnya adalah 200.000 ditambah 2.000 ditambah 3.000, nilai 205.000. Dan itu akan jadi goodwill. Jadi goodwill itu adalah nilai diferensial yang tidak dialokasikan. Dialokasikan ke perubahan book value ke fair value. Nah, itu goodwill. Nilai diferensial yang tidak dialokasikan ke perubahan book value ke fair value. Nah, ini kan 205 ini nggak dialokasikan kan? Karena yang berubah cuma 2 ini doang. Kayak gitu. Nah, baru kita masuk ke elimination atau consolidation entry-nya. Nah, ini yang tadi yang sama. Ini basic elimination-nya. Tinggal tambahin aja equity subs-nya. Di sisi kanan, kan ada APIK, tinggal ditambah APIK. Sisi kiri, jangan lupa ini pembagian antara parent dan juga NCI-nya sesuai proporsinya. Terus ini, ya ini poin-poin yang akan kita hitung. Pertama, ingat cara ngerjainnya, masukin dulu yang kanan, angkanya ada di soal, baru dibagi sesuai persentase yang di kolom kiri ya. Jadi tinggal dihitung aja persentasenya dikali total jumlah yang kanan kayak gitu. Makanya cara ngerjainnya dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan akan bingung kayak gitu. Yang kedua, masukin net income-nya, baru bagi ke sisi kiri. Dividen juga sama, masukin dividennya, bagi sisi kiri. Kayak gitu. Terus ini jangan lupa untuk cara untuk ngebuat jurnalnya. Kurang lebih sama kayak yang udah dijelasin tadi untuk basic elimination entry. Ada 4 poin yang harus dieliminasi. Equity anaknya, kita ambil nilainya dari mana. Untuk common stock sama APIK, ambil yang ending. Return earning, ambil yang beginning. Nilai kedua yang dieliminasi adalah income from sub sama NCI net income, atau income dari anaknya, which is 180.000 ini. Dan ini kan dibagi dua ke parent sama NCI. Nah, dua-duanya harus dieliminasi. Dan kalau net income anak diambil dari kolom kiri ya. Eliminasi net income anak diambil dari kolom kiri. Yaitu income from sub 135, NCI net income-nya 45.000 kayak gitu. Terus ya udah, selanjutnya ada dividen yang dideklarasikan nama anaknya, itu 90.000, ambil yang sisi kanan langsung, nggak usah dibagi. Terus yang terakhir adalah yang dieliminasi adalah investment in subs, dan ini karena ada NCI juga, maka NCI juga dieliminasi. Besarnya ngambil yang kiri di kolom ending. Jadi investment in subs itu punya parent nilainya segini, NCI net asetnya punya segini. Terus terakhir terkait dengan diferensial. Terkait dengan diferensial kan tadi ada perubahan kan, nilai book value ke fair value. Sehingga ada yang dialokasikan lah diferensialnya kayak gitu. Dan nilai diferensialnya ada. Nah, karena ada diferensial, itu impact-nya juga ada timbul yang namanya nilai jurnal consolidation sama eliminating yang baru. Dan jumlah yang timbul itu ada 2. Terus ini juga nilai diferensial juga akan nambah jurnal equity method ya nanti kayak gitu. Yang tadi sempat gue singgung yaitu adjustment terhadap net income-nya kayak gitu. Nah, bentukan worksheet-nya ini worksheet untuk membuat jurnal consolidation entry yang muncul karena diferensial ya. Worksheet-nya kurang lebih kayak gini. Ada kolom si sama, ini parent sama NCI-nya dibatasi sama dengan ini kolom net asset atau nilai allocated diferensialnya. Jadi nilai aset-aset yang berubah dan diferensialnya dialokasikan ke sana kayak gitu. Ini expense, kenapa dimunculin? Ini sebenarnya lebih ke arah karena aset-aset yang ada di dalam sini itu related ke expense. Maksudnya gimana? Jadi equipment, kalau di sini kan dia akan related ke depreciation expense. Goodwill itu relatednya ke impairment. Inventory ketika dijual, relatednya ke COGS kayak gitu. Makanya kita perhitungan di situ. Nah, pertama, cara ngerjain ini adalah masukin sebesar selisihnya. Atau perubahan dari book value ke fair value. Nah, tadi kan equipment dari book value ke fair value-nya turun 3.000. Tulis, inventory-nya juga sama, turun 2.000. Nah, dari sisi goodwill, itu masukkan jumlah nilai yang kita alokasiin ke sana, yaitu 205.000. Nah, masukin kolom kanannya udah, baru bagi ke kolom kiri kayak gitu. Caranya sama, persentase kali jumlah kolom kanan. Nah, yang kedua, yang kolom changes. Nah, kolom changes ini datang dari perubahan expense kayak gitu. Nah, jadi adanya perubahan book value ke fair value itu nggak cuma mempengaruhi nilai asetnya doang, tapi juga mempengaruhi nilai expense-nya. Kenapa? Karena misalnya let's say di sini equipment. Equipment misalnya book value-nya itu awalnya 30.000. Ya, kayak gitu. Ini equipment ya. Itulah catatan. Ini fair value. Nah, nilainya kan dia turun kan dari 30.000 ke
ini ditambah. Turun kan dari 30.000 ke 27.000 kayak gitu. Nah, ini kan akan mempengaruhi juga dari sisi DPR expense-nya kan. Tadi kan dia bilang economic life-nya itu 3, ya udah 30.000 bagi 3. Berarti kan di book value nilai DPR expense-nya adalah 10.000. Tapi DPR value nilainya akan jadi ini bagi 3, which is 9.000 kayak gitu. Nah, ini kan ada perbedaan expense. Nah, ini yang coba dicatat sama column changes. Kayak gitu. Jadi expense yang related ke sana dan yang kena impact dari perubahan book value ke fair value itu harus dicatat kayak gitu. Nah, dicatatnya dengan cara apa? Misal di sini. Yang pertama, depreciation expense. Depreciation expense kan akan turun 1.000 kan, kayak gini contohnya. Turun 1.000 kan, dari 10.000 ke 9.000. Nah, ini tiap tahun akan dikurangkan DPR expense-nya. Makanya kenapa dia nilainya positif di sini. Karena dia akan mengurangi nilai DPR expense yang dicatat yang awalnya 10.000 menjadi 9.000. Jadi dikurangi 1.000. Nah, maka nilai CDP-nya di sini berkurang. Maka nilai positif. Karena di dalam ini kan kolom aset semua nih. Jadi kalau CDP-nya bertambah itu harusnya minus kan. Tapi karena dia berkurang makanya positif. Yang kedua, tadi kan di soal dibilang goodwill kena impairment 50.000. Ya udah catat aja. Impairment 50.000 dan di sini minus karena expense dan akan mengurangi nilai goodwill-nya langsung kayak gitu. Kalau equipment kenapa nggak langsung ke equipment? Karena equipment kan punya akun kontranya ya, ACCDP ini. Terus inventory ketika dia dijual akan jadi COGS kan. Nah, di sini di assume di soal itu bahwa inventory itu dijual di saat yang sama. Nah, let's say sekarang ada satu laptop harga 100.000 dan dinilai sama fair value nilainya 98.000. Berarti kan di book value dia akan dicatat COGS-nya 100.000. Tapi secara fair value karena turun 2.000, jadi kan 98.000 tuh COGS-nya. Makanya kenapa COGS-nya perlu dikurangi. Atau dengan cara ditambah dikurangi COGS-nya. Nah, di sini jadi positif. Terus nilainya juga masuk ke sini. Untuk membuat nilai inventory jadi 0. Kenapa 0? Karena udah dijual. Kayak gitu. Kalau udah baru masukin ke kolom kanannya udah baru masukin ke proporsi kiri. Kayak gitu. Kolom ending tinggal ditotalin aja. Totalin semuanya. Kayak gitu. Kalau udah baru kita buat journal elimination-nya. Nah, dari sini, dari satu worksheet ini, yang kita bisa buat journal elimination itu ada 2. Yang pertama itu dari kolom changes. Semua kolom changes yang di dalam kotak, itu angkanya harus dimasukin, dibuat jurnal. Jangan sampai ada yang ke-skip. Yang ketiga adalah kolom hijau. Itu akan di kolom ending balance. Itu akan di jurnal semua, kayak gitu. Nah, kalau loss on impairment, yang kolom pertama dulu, yang related to expense, ini kan datangnya dari expense ya. Jadi jurnalnya adalah loss on impairment. Yang pertama tuh dari sini, karena kan impairment-nya bertambah tuh, atau expense-nya bertambah, maka di debit kayak gitu. Nah, yang kedua kan DP expense-nya berkurang, COGS-nya berkurang. Nah, kalau keduanya berkurang berarti dikreditkan sesuai saldo masing-masing. Terus yang terakhir, nah ketiga expense tadi kan udah nge-reflect nilai ini kan. Nah, kalau udah ya udah berarti kita tinggal catat yang belum dicatat, which is yang kedua ini. Nah, ini akan dihapus dengan cara menghapus income from subs-nya. Karena di sini minus, maka kalau mau dihapus di kredit. Jumlahnya sesuai proporsinya mereka. Kayak gitu. Yang terakhir adalah kolom hijau kayak gitu. Nah, kolom hijau ini itu related ke perubahan book value ke fair value-nya atau perubahan asetnya. Nah, di sini kan yang pertama tuh ada nilai ACCDP yang berkurang. Makanya kenapa ACCDP di debit. Kedua itu ada nilai goodwill yang bertambah. Nah, makanya kenapa goodwill di debit. Yang ketiga ada nilai equipment yang turun. Karena equipment turun maka dikredit. Kalau inventory 0 kan, berarti nggak perlu dicatat. Sementara sisanya yang belum dicatat adalah yang dua ini. Nah, itu dengan cara kita eliminasi investment in subs sama NCI in net asset. Besarnya 114.750 sama 38.250. Kayak gitu. Nah, kalau udah consolidation entry-nya, baru kita masuk ke consolidation worksheet kayak gitu. Ini mungkin gue nggak jelasin step by step, tapi intinya tuh cara pengerjaannya sama aja. Nah, di sini tuh ada 3 bagian consolidated financial statement. Pertama tuh ada income statement, ada statement of return earnings, sama ada balance sheet. Jadi ada 3 FS yang kita kerjain di sini, di worksheet ini. Nah, kolom di sini ada bagian lagi, yaitu ada FS-nya si parent. Jadi ini laporan keuangannya parent sendiri, ini laporan keuangannya sub sendiri. Nah, consolidated FS itu tujuannya menggabungkan kedua ini kayak gitu. Cuma nggak bisa langsung ditambahin, tapi perlu ada adjustment yang gue bilang tadi. Adjustment-nya dengan apa? Yaitu elimination atau consolidation entry. Ada kolom debit sama kolom kredit. Dan total semuanya, parent ditambah sub ditambah adjustment akan jadi consolidated financial statement nih. Kayak gitu. Nah, cara ngisinya adalah list dulu semua informasi mengenai FS si parent sama si subs kayak gitu. Di list semua, baru tinggal di total-totalin kayak gitu.
Nah, tapi jangan lupa isi kolom adjustment-nya. Isinya dengan cara apa? Nih, kita kan buat yang namanya consolidation entry atau eliminating entry. Nah, ini tujuannya consolidation entry atau elimination entry ini adalah untuk nge-adjust consolidated financial statement tadi. Jadi, semua angka dan akun yang ada di sini masukin ke dalam consolidation worksheet. Jadi kalau kalian ngerjain soal, tandain yang udah dimasukin dan yang belum dimasukin jangan ditandain dulu. Karena tujuannya adalah supaya semua angkanya benar-benar kalian udah masukin dan nggak ada yang ke skip serta ke double kayak gitu. Nah, itu cara masukinnya. Jadi let's say yang pertama sales. Sales ada nggak kolomnya di dalam sini kayak gitu di dalam consolidation entry kita? Nggak ada kan? Karena sales nggak dieliminasi juga kayak gitu. Ya udah berarti skip. Yang kedua adalah income from subs. Income from subs ada nggak? Oh, di sini ada satu di kredit kayak gitu. Di sini ada satu di nih, di sini ada satu di debit. Ya udah masukin sesuai debit kreditnya. Tadi debitnya 135, kreditnya 35250. Tinggal dihitung. Cara ngitungnya gimana? Karena ini income, maka saldo normal dikredit kan. Maka yang ini ditambah ini dikurang sama ini. Nilainya jadi 0 kayak gitu. Nah, kenapa income from subs nilainya 0? Karena yang tadi income from subs itu harus dieliminasi sehingga nilainya harus 0. Kalau dia nggak 0 berarti kemungkinan kalian salah. Kayak gitu aja. Oke, gue lanjut. Nah, selanjutnya ada COGS. Nah, lihat lagi COGS ada nggak di sini? Oh, ada. Kayak gitu. Kalau ada, ya udah tinggal dieliminasi aja, terus dihitung totalnya. Kayak gitu. Nah, sini kan COGS-nya kredit ya. Berarti mengurangi ini kan. Nah, udah. Terus yang ini juga sama, DP juga dieliminasi juga ya. Kayak gitu. Terus kalau nggak ada yang di journal elimination, tinggal dilanjutin aja. Jadi nggak perlu diisi, langsung dijumlahin aja. Nah, ini loss on impairment walaupun di sini nggak ada, tetap ditulis ya, karena dieliminasinya aja. Jadi di sini timbul kayak gitu. Nah, kalau udah ditotalin semuanya, nih ditotalin akan jadi yang namanya consolidated net income. Nah, consolidated net income tuh belum selesai sampai sana. Kalau ada NCI, dia akan ada pengurangan kayak gitu. Dari total jurnal yang kita catat di elimination entry-nya dia. Di sini kan NCI-nya ada ini, kredit 11.750 sama debit 45.000. Jadi ya udah tinggal dikurangi aja. Dicatat debitnya segini, kredit segini. Dan sifatnya karena ini net income kan, maka kalau debitnya lebih besar dia akan minus kan, atau mengurangi consolidated net income. Dan sisanya akan jadi controlling interest in net income. Karena nilai NCI-nya udah dikurangi. Nah, cara ngeceknya lagi apakah kalian udah benar atau enggak, selain income from subs-nya harus 0, maka yang kedua adalah nilai controlling interest in net income kalian harus sama dengan nilai net income-nya si parent yang dulu 74. Ini kalau ada beda, ini kemungkinan kalian salah kayak gitu. Nah, move ke statement of return earnings. Di sini ada beginning. Nah, beginning tinggal eliminasi dari RE kan. Ada RE yang di sana, tinggal masukin. Terus kolom net income, ini datang dari mana? Datang dari sini nih, controlling interest in net income. Jadi tinggal dimasukin aja. Serta kolom elimination-nya juga dimasukin ya, sampai total sini, sampai consolidation. Terus dividen, tadi kan kita eliminasi juga kan. Jadi tinggal di sum up aja. Nah, ini cara ngeceknya, kalian bener atau enggak. Tinggal perhatiin ini, sama ini. Equity consolidated sama statement return earnings consolidated sama return earnings di sisi apanya parentnya itu sama kayak gitu. Terus nextnya masuk ke balance sheet. Nah, balance sheet aset itu tinggal di list aja semua. Kalau nggak ada di adjust berarti tinggal ditambahin. Kalau ada di adjust tinggal disesuaikan cara penghitungannya. Terus yang perlu kalian notice di sini, nih investment in subs-nya, nilai adjustment itu harus nol ya. Ini harus nol nih. Kayak gitu. Kalau kalian nggak nol berarti eh kemungkinan ada salah kayak gitu. Karena investment in subs kan salah satunya dieliminasi tadi kan. Jadi ya, kayak gitu. Terus lanjut ke ini. Ini list liabilities kalau nggak dieliminasi ya udah tinggal dijumlahin. List equity, ingat ada equity anak itu ada dieliminasi kan. Terus nilai RE di sini jangan masukin nilai eliminasi RE lagi ya. Tapi ngambil kolom yang ending ini. Jadi ini tinggal dimasukin aja nih ke semua angkanya ke kolom sini. Termasuk eliminating sama consolidatednya. Terus yang terakhir masukin kolom NCI in net asset. Jumlahnya sesuai yang kita eliminasi kayak gitu. Nah, cara ngeceknya adalah total aset dari sisi consolidated itu harus sama dengan total liabilities dan equity sesuai peraturan akuntansi aja, standar akuntansi. Nah, itu. Jadi itu cara ngerjainnya. Jadi kalian coba-coba aja sendiri karena emang kalau
itu nggak bakal apa ya, sulit akan dipahami kalau kalian nggak nyoba sendiri ngerjainnya kayak gitu. Move ke soal nomor 4 dan 5. Soal nomor 4 dan 5 ini berkaitan dengan lebih ke business combination, tapi kalau seandainya ada perubahan jumlah saham kayak gitu. Nah, langsung ke soal aja. Di sini poin itu punya 80% saham dari Sharp. Dia tuh diakuisisi di Januari 2, 2018 at book value. At the time of the acquisition, the fair value of the non-controlling interest was 20%. The book value of PT Sharp, ini adalah balance-nya. Ini parent, ini Sharp kayak gitu. Nah, udah. Terus kayak tinggal lanjutin aja baca soalnya. Di sini dia bilang, di Januari 1, 2022, Subs itu isu additional 5.000 shares ke non-affiliated. Berarti adalah yang beli bukan parent ya. Dia terbitin ke pihak lain selain parent. Di mana par value-nya 10, dijual dengan harga 25. Kita diminta untuk journal entry by point related to change of ownership. Jadi kita diminta untuk mencatat journal entry yang related ke perubahan ownership ini, serta eliminating entry-nya. Oke, jadi kita bisa cari nilai share capital anaknya kan di sini ada ya, nih 200.000. Nah, kalau kita mau cari jumlah saham anaknya yang outstanding, tinggal kita bagi dengan parnya. Karena kan common stock atau share capital datang dari par kan. Nah, parnya adalah 10, jadi tinggal kita cari dengan cara 200.000 bagi 10. Oh, berarti jumlah saham outstanding awalnya adalah 20.000 kayak gitu. Terus karena parent punya 80%, jadi tinggal dikali 80% ya. Jadi 20.000 saham ini, parent tuh punya 16.000 saham kayak gitu. Nah, informasi selanjutnya, dari yang awalnya 20.000, Subs itu nambah nerbitin saham 5.000. Jadi kan nanti totalnya ada 25.000 kan. 20 tambah 5, 25.000. Dia nerbitin di harga 25 kayak gitu. Nah, ini kan tentu akan mempengaruhi nilai persentase si parent kan. Karena parent tetap punya 16.000. Sementara sekarang base-nya bertambah jadi 25.000 kayak gitu. Nah, makanya kalian perlu catat worksheet yang ini kayak gitu. Worksheet-nya nggak terlalu rumit karena ini intinya ada before acquisition, before issuance sama after issuance. Dan kolom ini apa? Ini kolom untuk mencatat equity anaknya ya. Intinya kayak gitu. Disesuaikan aja. Kalau nggak ada APIK ya udah dikeluarin, kalau nggak ada treasury stock ya udah dikeluarin kayak gitu. Nah, share capital anaknya kan awalnya 200.000, share premiumnya 50.000, return earningnya 350.000. Ini ada di soal. Totalnya adalah 600.000 kayak gitu. Terus treasury stocknya adalah 0, total stakeholders equity anaknya adalah 600.000. Persentase parentnya awalnya 80% kan. Nah, dari 600.000 equity anaknya, parent punya 80%, maka nilai investasi parent adalah 480.000. Sementara NCI-nya 120.000. Atau dihitung dengan cara tinggal dikurangin aja. Total equity dikurang investment parent-nya. Nah, after issuance, kan dia nerbitin tuh 5.000 saham baru. Otomatis nilai penerbitannya si subs ini akan mempengaruhi nilai share capitalnya. Kenapa? Karena ada 5.000 tambahan. Jadi share capitalnya nambah dari jumlah penambahannya 5.000 dikali parnya 10. Jadi 200.000 ditambah 5.000 dikali 10 atau 250.000. Dan yang kedua, karena nerbitin saham baru juga dan sekarang harganya itu di atas par, maka jumlah APIK-nya atau share premiumnya juga nambah. Jumlahnya tinggal 50.000 ditambah jumlah saham baru dikali dengan selisih antara 25 kurang 10. Kamu 125. RE-nya nggak berubah kan? Berarti kita lanjut. Total equity-nya sekarang 725. Nah, yang perlu kita hitung baru adalah persentasenya. Sekarang persentase parent itu nggak lagi 80%. Karena ada penerbitan 5.000 ini. Jadi persentasenya parent adalah nih, 16.000 dibagi dengan 20.000, 25.000 kan harusnya. Karena awalnya 20.000 nih sahamnya, tapi ditambah lagi 5.000 kayak gitu. Nah, jadi dari 16.000 sekarang base-nya ada 25.000 untuk membagi. Ketemu nilainya 64%. Nah, dari situ datang nilai 64% ini. Dari nilai ini, jumlah saham parent dibagi dengan jumlah saham yang baru, 20.000 tambah 5.000, which is 25.000. Nah, kalau parent yang beli, berarti kan parent yang menambahkan jadi 21.000 dibagi dengan 25.000 kayak gitu. Jadi selalu adjust nilai presentasinya. Kalau ada penambahan jumlah shares kayak gini. Apapun kondisi selalu adjust ya. Kayak gitu. Nah, jadi dengan presentasi yang baru, dengan jumlah equity yang baru, apakah nilai investasi parent masih sama kayak gitu? Enggak kan? Karena 64% dari 725 adalah 464. Dan sisanya 261 kayak gitu untuk NCI-nya. Tinggal dikurangi aja.
Nah, di sini kan ada perubahan nih jumlah investasi parent-nya karena anaknya nerbitin saham baru dari 480 turun ke 464. Sementara NCI-nya nambah. Nah, parent akan mencatat jurnal perubahan ini, adjustment ini. Jurnalnya dicatat dengan cara kayak gimana? Pertama, kurangin nilai investasinya karena turun kan, kayak gitu. Nah, balancingnya kemana? Balancingnya selalu ke APIK kayak gitu. Jadi kalau jurnal balancing akibat perubahan karena isuan shares ini, itu selalu ke APIK catatnya. Dan ini menyesuaikan aja investmentnya di kredit karena turun. Kalau dia bertambah berarti investmentnya di debit, APIK-nya di kredit kayak gitu. Jadi menyesuaikan aja. Eliminating entry-nya kurang lebih sama bentuknya ya. Tinggal isi dulu kolom kanannya. Nah, bagi ke persentase awal ya. Ini masih yang 80%. Jadi ini kan awalnya 80 sama 120, which is sama kayak ini. Terus yang kedua, nah yang kedua nih, yang new share issuance. Ini hati-hati, jangan kerjain dari kanan ke kiri. Karena akan salah. Karena di sini adalah kolom changes nih. Caranya adalah kan tinggal masukin aja selisihnya. Jadi, yang pertama misalnya parent. Parent kan di sini selisihnya 464 kurang 480 kan. 464 kurang 464 kurang 480. Nilainya 16.000. NCI naik kan, berarti tinggal diselisihin aja. Diselisihin aja, bisa pakai yang ini, dikurang sama ini. 141 kayak gitu. Nah, ya udah, berarti masukin dulu kolom kirinya baru ke kanan. Kanan masukinnya dengan cara kayak gimana? Dengan cara perubahan dari share capital sama share premiumnya. Di sini kan naik 50, di sini naik 75. Tinggal dimasukin aja. Nah, jadi kalau untuk worksheet yang ini, kolom new share issuance itu nggak bisa dari kanan ke kiri. Tapi perhatiin dulu perubahannya. Makanya kenapa worksheet yang di atas ini itu bermanfaat. Karena untuk membuat worksheet yang sini. Kalau ini kurang lebih sama, tinggal ditotalin. Karena intinya mas kurang lebih masih sama, karena di sini nggak ada net income sama dividen, berarti yang dieliminasi adalah equity anaknya dengan nilai investment in subsidi. Equity anaknya ingat ngambil yang mana? RE ngambil yang beginning, S share capital ngambil yang ending, share premium ngambil ending. Terus untuk yang ini investment in subsnya ngambil yang ending sih kan. Kayak gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya skenario-nya ada banyak. Nanti ini baru satu skenario sebenarnya yang dibahas di ujian. Nanti pelajari aja skenario lainnya. Misalnya kayak gimana kalau seandainya penerbitan ini bukan dijualnya ke non affiliate tapi dijual ke parent, itu bisa juga. Terus bisa jadi gimana nanti saatnya beli saham yang beredar kayak gitu. Bisa jadi dia belinya dari non affiliate atau belinya dari parent kayak gitu. Jadi banyak bentuk skenario-nya. Tinggal dipelajari aja karena tentunya akan ada perbedaan dari sisi sini tentu ada kayak gitu. Dari sisi sini jurnalnya apalagi kayak gitu. Karena kan ada penyesuaian. Oke, soal nomor terakhir, nomor 5. Nah, ini adalah materi terakhir. Ini adalah sebenarnya intinya tuh soal ini tuh ingin ngebahas kalau selama ini kan kita dari week 1 sampai week 6 lah kurang lebih, itu ngebahas tentang gimana kalau ngebahas tentang akuisisi itu terjadi di awal periode atau akhir tahun kayak gitu, dari 31 Desember atau 1 Januari, atau awal tahun lah. Nah, di sini dia pengen ngebahas gimana kalau seandainya akuisisinya ternyata di tengah tahun kayak gitu. Let's say Juni, Juli, April, Maret kayak gitu. Atau November, Desember, dan seterusnya kayak gitu. Nah, kalau kejadiannya kayak gitu, berarti kan ada masa di mana parent itu belum menjadi parent kayak gitu. Belum melakukan akuisisi. Sehingga ada proporsi in net income dan juga dividen yang didapat sama anak ketika parent itu belum menjadi parent, itu nggak bisa diakui sama parentnya. Parentnya cuma bisa mendapat net income sama dividen yang ketika dia udah melakukan akuisisi atau udah punya saham kayak gitu. Terus, ya udah gue lanjut. Ya udah gue lanjut. Di sini ada parent tuh purchase 80% ownerships dengan biaya 200 juta cash kayak gitu. Fair value dan controlling interest itu 50 juta. Terus dia bilang equity balance-nya itu awalnya 150 juta sama common stock-nya itu 50 juta. Enggak, common stock-nya 150 juta, return earning-nya 50 juta. Terus subs-nya itu bilang, di sini subs itu dividen 10 juta di tanggal 1 Maret dan 20 juta di tanggal November 20.
Terus parent use the equity method of investing in subs the profit on loss data for the two companies for 2022 RS Hulu. Kayak gitu. Ini adalah besaran revenue, net income anaknya, ini parent kayak gitu. Ini Januari sampai Maret, itu terjadi di before acquisition-nya. Karena acquisition-nya di April 1, ini after acquisition-nya, kayak gitu. Terus ya udah, soalnya minta kita ngitung diferensialnya di acquisition di tanggal 1 April 2022 ini, apakah diferensial ini akan jadi goodwill atau enggak kayak gitu. Ya udah kita lanjut. Nah, cara ngitungnya adalah tinggal hitung aja fair value consideration parent-nya sama NCI-nya kita masukin. Parent itu 200 juta, NCI itu 50 juta kayak gitu. Ini kan terjadi di tanggal 1 April kan. Nah, berarti kita untuk menghitung diferensial kita perlu yang namanya book value NIA kan. Book value NIA-nya berarti kan juga harus yang di tanggal 1 April kayak gitu. Nah, yang di sini yang 150 juta sama 50 juta ini kan di 1 Januari bukan 1 April kayak gitu. Makanya kita perlu adjust kayak gitu. Adjustnya dengan cara apa? Dengan cara ini nih. Kita masukin, jadi kan di dalam before acquisition, ini kan yang sebelum Januari sampai Maret kan, ada net income 20 juta. Terus di sini juga bilang ada dividen 1 juta. Berarti kan itu akan adjust ke RE-nya dia juga kan. RE-nya nambah dari 50 juta, nambah 20 juta, terus dikurang dengan 10 juta. Jadi RE yang baru adalah 60 juta yang after acquisition-nya. Gitu. Makanya kenapa di sini nih, nilainya common stock-nya tetap di 150 juta, terus RE-nya 50 juta ditambah C27. C27 itu adalah net income-nya dikurang dengan dividennya. Jadi ketemu nilai book value NIA di tanggal 1 April adalah 210 juta. Nah, nilai diferensialnya tinggal dikurangin aja. Fair value consideration dikurang book value NIA ya. Ketemu nilainya 40 juta kayak gitu. Oke. Terus ini gue sama apa aja. Before acquisition sama after acquisition infonya. Net income-nya segini. Yang before sama after. Dividennya segini kayak gitu. Nah, kalau digabungin keduanya adalah nilai net income anaknya di full year. Dividennya juga ini full year kayak gitu. Nah, jurnalnya ini kan nggak diminta equity method. Yang diminta adalah consolidation kan. Kalau equity method kurang lebih sama. Ini sesuai fair value consideration parent-nya. Ini yang dicatat sama parent, ingat, parent itu cuma bisa mengakui yang after acquisition ya. Jadi net income yang dicatat itu cuma after acquisition. Dividennya juga sama yang bisa dicatat di after acquisition. Dan jangan lupa dikali persentase parent. Nah, ini yang nomor 2, inilah yang jurnal consolidation-nya, kayak gitu. Nah, ada tambahan satu jurnal baru, which is ini untuk mengeliminasi apa? Eliminasi ini nih, yang before acquisition di sini. Jadi ini akan dieliminasi. Dieliminasi dengan cara gimana? Revenue dihapus, expense-nya dihapus, dividennya juga dihapus, kayak gitu. Makanya kenapa revenue dihapus, di debit, expense dihapus di kredit, dividen dihapus di kredit, sisanya kemana balancing-nya masuk ke RE gitu. Nah, ini tujuannya juga adalah memasukkan nilai before acquisition ke RE-nya. Karena kan RE akan bertambah 10 juta kan dari before acquisition ini. Makanya kenapa RE-nya bertambah 10 juta kayak gitu. Nah, move ke basic elimination entry. Ini kurang lebih tabelnya sama kayak yang tadi dijelasin. Ada parent dibatasi sama dengan parent dan NCI di kiri, equity anak di kanan. Nah, di sini tambahannya itu cuma ini nih. Jadi ada yang before acquisition. Di sini kan awalnya kredit, common stock anaknya dan juga return earning anaknya segini kan. Dan karena ini before acquisition, jadi perlu di adjust dengan net income before sama dividend before. Ya udah, karena hasil adjustment-nya muncul RE-nya yang baru 60 juta kayak gitu. Ya udah, tinggal dibagi aja sesuai persentase si parent sama NCI. Cara kerjanya sama ya, kanan ke kiri. Nah, yang di bawah sini yang dimasukin adalah net income after acquisition, dividend after acquisition. Sisa tinggal ditotalin. Ya gitu. Cara eliminasi juga masih sama, equity anaknya, income dari anaknya, dividen anaknya, investment di anaknya. Equity ngambil yang ini untuk common stock, RE yang ngambil yang beginning. Ingat, jangan ngambil beginning yang di sini ya. Selalu ngambil beginning yang after acquisition. Terus net income dari anaknya, ngambil dari sisi ini. Terus dividennya ngambil yang kanan. Terus ending book value ngambil yang ini. Kayak gitu. Terus yang terakhir ada diferensialnya. Diferensialnya itu, ini kan udah dijelasin ya tadi. Cara kerjanya kurang lebih sama. Karena yang berubah di sini cuma ada goodwill. Ini karena kita ngitungnya goodwill kan, diferensialnya. Dan nggak ada dialokasiin kemana-mana kan. Maka jurnal diferensialnya
itu hanya impact ke goodwill doang. Nah, tadi kan di jurnal worksheet diferensial ini, itu yang di sini bisa dibuat jurnal kan, tapi karena nilai nol semua, nggak ada expense yang related ke sini, maka nggak ada jurnalnya. Yang ada cuma dari kolom ini. Kolom ini goodwill bertambah 40 juta, terus ada parent sama NCI-nya, itu dieliminasi dengan cara kita kreditin. Investment nisab dan NCI net asset kayak gitu. Oke, berarti udah sih dijelasin. Sampai sini ada yang menanya dulu nggak? Kita mulai soal-soal awal. Nanti materinya akan di-upload ulang paling sama minta tolong ke anak adik. Oke, stop share dulu. Oke, mungkin paling itu aja untuk eksperimen hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya ke gue lah aja. Semangat untuk kuisnya. Thank you semua.